itu nafas? Nafas itu penghubung antara diri sejati kita yang di dalam dengan diri yang maha tak terbatas di luar sini. Makanya kan nafas itu menghubungkan diri yang di dalam dengan ini yang di luar. Nah, kalau kita sudah bisa terhubung diri yang di dalam dengan diri yang di luar ini, sudah bisa mengalami la ilaha illallah. Awas, la ilaha illallah itu bukan dibaca, tapi dialami, dirasakan. La ilaha illallah artinya tiada Tuhan selain Allah. Bahasa lainnya yang mana? Yang bukan Allah. Dan kalau kita sudah bisa lewat napas itu terhubung antara diri yang di dalam dengan diri yang di luar ini, luar biasa. Kita tidak mungkin merendahkan orang, karena kita akan punya satu pengalaman bahwa Allah itu bukan hanya meliputi saya, tapi Allah yang sama, Tuhan yang sama meliputi tubuh-tubuh yang berbeda. Jadi sebetulnya tubuhnya saja berbeda, tetapi di dalam tubuh itu ada Dia yang sama. Jadi kalau kita merendahkan orang lain, berarti merendahkan Dia yang dibalik tubuh itu. Kalau sudah sampai di tingkatan welas asih yang semacam itu, gak akan berani lagi menyakiti orang. Makanya kalau leluhur kami selalu mengatakan, begitu seseorang sudah sampai di kesadaran itu, maka dia akan menjadi matahari. Matahari itu bersinar, terus memancarkan energinya. Dan matahari tidak pernah mendapatkan balasan dari energi yang dipancarkannya. Hanya satu arah. Kita sudah terbiasa hidup itu harus dua arah. Kalau kamu baik sama aku akan baik sama kamu. Begitu bukan? Kalau kamu setia sama aku akan setia kepada kamu. Kalau kamu pergi kemanapun bawa oleh-oleh untukku, maka aku pun pergi kemana-mana akan ngasih oleh-oleh untukmu. Dan kalau kamu ngasih oleh-olehnya saeutik, aku juga akan ngasih oleh-olehnya saeutik. Warasnya gitu. Warasnya gitu. Lucunya yang kayak gitu dianggap kewarasan. Coba. Ketika saya mempraktekkan membalas kejahatan dengan kebaikan, masih banyak yang bilang sama saya, apa-apaan orang kayak gitu dibaikin. Jadi masih tidak setuju dengan